Shalom, horas marihamuna, akaina nami seksi Paropuan. Kita kembali berjumpa, bersekutu dalam firman Tuhan melalui PA kita hari ini. PA ini kita bentuk sebagai pembuktian ketaatan kita kepada Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Marilah dengan hati yang sungguh-sungguh kita mulai ibadah kita. Mari kita sian buku Ede Pituratus 40 ayat 2. Pakulingi mau Tuhan, narade tu mangihon hatan, sai tu pahiruasmu Tuhan, nauasan nuaing di hatan, sai patau maawon na posom, manjo halak na daosian ho, rodina sotu mandaho, mubagabe pangoloy diho. Kita berdoa. Damai sejahtera Bapa yang melampaui segala akal budi manusia, itulah kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menjadi bahan PA kita untuk hari ini, Kamis 8 Juli 2021, ditetapkan dari kitab Filipi pasal 4 ayat 10 sampai 19. Saya akan bacakan demikian. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Namun baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan, karena aku telah menerima kirimanmu dari Epaphroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Nats kita ini adalah surat Paulus kepada jemaat Filipi, di mana jemaat Filipi mengirimkan bantuan persembahan materi kepada Paulus di saat Paulus berada dalam penjara. Lalu Paulus menuliskan suratnya, yaitu mengucapkan terima kasih dan juga bersyukur kepada Tuhan. Tapi bukan itu yang mau saya soroti dalam PA kita ini. Saya melihat sebuah pelajaran yang sangat berarti dari seorang Paulus, yaitu rahasia mencukupkan diri. Beberapa kali tadi di dalam pembacaan kita, Paulus selalu mengatakan bahwa dia mencukupkan diri dalam segala keadaan. Dalam segala keadaan dia merasa cukup.
Ini adalah prinsip kehidupan yang sangat-sangat sulit ditemukan, karena pada umumnya setiap orang selalu merasa kekurangan. Tetapi Paulus di dalam suratnya kepada Filipi mengatakan dia merasa cukup dalam segala keadaan. Artinya, ketika Paulus memiliki banyak hal, ketika Paulus berkelimpahan, kita tahu siapa Paulus. Dia adalah seorang terpandang, terpelajar, punya pengaruh besar. Dia punya jabatan di dalam tatanan keagamaan Yahudi. Dia seorang Farisi. Dia mempunyai hak-hak istimewa. Dia mempunyai fasilitas memadai. Tetapi dia tidak rakus, dia tidak tamak, dia tidak sombong, dia tidak lupa diri, bahkan dia meninggalkan itu semua. Maka Paulus merasa cukup walaupun dia berkelimpahan. Sebaliknya, ketika Paulus jatuh miskin, meninggalkan semua kelimpahan, semua miliknya, semua jabatannya, ketika dia merasa lapar, ketika dia tidak mempunyai apa-apa, dia juga merasa cukup, tidak mengeluh, tidak bersungut-sungut, dan tidak putus asa. Itulah yang dimaksud oleh Paulus, dia merasa cukup dalam segala keadaan. Waktu dia memiliki banyak, waktu dia berkelimpahan, dia tidak lupa diri, dia tidak rakus, dia tidak sombong, dan waktu dia pun jatuh miskin, tidak memiliki apa-apa, dia tidak bersungut-sungut, dia tidak mengeluh, dia tidak berputus asa. Loh, kok bisa ya? Apa rahasianya Paulus bisa merasa cukup di dalam segala keadaan? Hamuna Kainanami dan juga saudara-saudaraku yang mengikuti PA ini, di dalam uraian ini Paulus merasa dan meyakini bahwa Tuhan yang dia percayai selalu menyertai dan mencukupkan dia. Paulus sangat yakin bahwa Tuhan Yesus selalu mencukupkan yang perlu dengan berbagai cara. Mencukupkan apa yang dia butuhkan, bukan memberikan apa yang dia inginkan. Jadi Tuhan mencukupkan apa yang perlu, apa yang dibutuhkan Paulus, bukan memberikan apa yang diinginkan Paulus. Itulah keyakinan seorang Paulus, bahwa dia percaya, dia yakin Tuhan Yesus pasti akan mencukupkan, akan memelihara hidupnya. Apapun kondisi situasi, di tengah lautan, ketika mereka dihadang oleh bencana, kapalnya mau karam, di sana juga Tuhan memelihara, menyediakan segala jalan untuk kebutuhan-kebutuhan mereka. Paulus mengalami banyak hal-hal rohani bersama-sama dengan Tuhan Yesus dalam sejarah pelayanannya. Oleh karena itulah dia mengatakan dia mencukupkan diri dalam segala keadaan. Walaupun dalam hal ini Filipi mengirimkan bantuannya, dia katakan dia bersyukur, dia bersukacita, tapi bukan pemberian itu yang membuat dia bersyukur, tapi buahnya, artinya perhatian, pertumbuhan iman, karena orang beriman akan terdorong untuk saling berbagi. Itu yang disyukuri oleh Paulus, bahwa jemaat Filipi sudah bertumbuh, berkembang, mampu untuk ke tingkat saling berbagi, saling menolong, karena jemaat Filipi bukan jemaat yang kaya. Itu yang disyukuri oleh Paulus, karena jemaat yang berkembang, jemaat yang bertumbuh, Kristen yang bertumbuh adalah Kristen yang mampu untuk saling berbagi. Karena itu adalah salah satu sifat Tuhan kita. Sifat-sifat Tuhan kita, dia pemaaf, pengampun, mampu mengampuni, lalu dia pengasih, dan dia pemurah, bermurah hati. Hamuna Kainanami dan juga saudara-saudaraku yang mengikuti
PA kita hari ini, apa yang diajarkan oleh Paulus tentang hidup mencukupkan diri ini sangat relevan dalam situasi kita menghadapi pandemi COVID-19 lebih dari 1 tahun, dan khususnya di daerah Pulau Jawa, Bali yang menerapkan PPKM, penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat tanggal 3 sampai 20 Juli ini. Benar-benar sangat sulit kita jalani, membuat situasi tidak bersahabat. Mungkin AKI Nanami, para ibu sudah mulai memperhatikan kehidupan keluarganya. Mungkin persediaan sudah menipis, atau pemasukan sudah berkurang setelah pandemi COVID ini. Sangat wajar rasa gelisah, rasa takut, cemas itu menghinggapi, itu sangat manusiawi. Tapi firman Tuhan hari ini memberikan kepada kita sebuah pembelajaran untuk mencukupkan diri dengan apa yang ada dan tetap fokus kepada Tuhan, sebab Tuhan akan memelihara hidup kita. Tuhan Yesus pasti bertanggung jawab terhadap kehidupan kita. Sebagai orang-orang percaya, kita dipelihara. Paulus di dalam penjara juga selalu dipelihara Tuhan. Dengan berbagai cara Tuhan membuka jalan supaya Paulus dicukupkan. Kita juga di situasi pandemi COVID ini, di saat-saat kita menghadapi PPKM ini, percaya saja, berserah kepada Tuhan bahwa Dia punya cara untuk memelihara kita, melindungi kita, mencukupkan kebutuhan kita. Kita harus mensyukuri apapun yang ada saat ini, bukan mengeluhkan apa yang tidak ada. Kita mensyukuri apa yang bisa kita peroleh, bukan menangisi apa yang tidak bisa kita capai. Situasi sulit saat ini, firman ini benar-benar relevan. Rahasia hidup, prinsip hidup mencukupkan diri dengan apa yang ada. Aku bisa mencukupkan diri dalam segala keadaan, kata Paulus. Kamu Nakai Nanami, ini saatnya kita belajar dari seorang Paulus dalam segala keadaan mencukupkan diri. Di samping itu, sebagaimana jemaat Filipi juga, karena imannya sudah bertumbuh, maka levelnya sudah naik kepada saling berbagi. Walaupun jemaat Filipi miskin, tidak memiliki apa-apa, tapi mereka sudah sampai ke level berbagi untuk mencukupkan saudara-saudaranya. Kita juga saat ini perlu saling melirik kiri dan kanan, perlu saling berkomunikasi dengan bantuan teknologi untuk bisa menyalurkan iman kita, berbagi. Tidak hanya berbagi materi, tetapi juga berbagi cerita, berbagi pengalaman di saat-saat sulit ini. Firman ini kiranya menjadi pedoman kita untuk hidup bersyukur, karena kita yakin Tuhan mencukupkan kita. Dan kita juga mau untuk saluran dari Tuhan berbagi dengan sesama di saat-saat sulit seperti ini. Mari tetap fokus beriman kepada Tuhan Yesus Kristus dan mencukupkan diri dengan apa yang ada, mensyukuri apa yang ada. Kiranya kita selalu dilindungi oleh Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Di saat-saat pandemi COVID-19 semakin mengganas, semakin menakutkan, di saat-saat pemerintah kami juga memutuskan memberlakukan PPKM di daerah Pulau Jawa dan Bali,
suasana semakin mencekam, keadaan semakin memburuk Tuhan. Tapi kami memiliki Engkau Tuhan Yesus yang akan mencukupkan kami. Kami tidak akan kekurangan. Engkau punya cara. Tuhan Yesus pasti bertanggung jawab terhadap kehidupan kami. Kami adalah orang-orang yang Kau tebus dengan darah-Mu. Bapa, kami serahkan semua orang, terutama seksi perempuan di gereja-Mu. Apapun situasi mereka saat ini, apapun aktivitas mereka, apapun pergumulan mereka, hadirlah Tuhan Yesus, jawab mereka, cukupkan kebutuhan-kebutuhan mereka, dan teguhkan imannya di tengah-tengah situasi sulit ini, untuk tetap beriman kepada Yesus Kristus. Kami berdoa jika ada yang sedang mengalami sakit atau isolasi mandiri, Tuhan hadirlah di sana. Jangan biarkan dia sendiri bergumul melawan penyakitnya. Virus ganas itu akan dilawan bersama-sama dengan Tuhan. Kami tidak peduli sebesar apa lawan kami, asal kami bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Tolong mereka Tuhan, mereka yang sedang menghadapi duka cita. Kami juga mau serahkan, kiranya firman-Mu menguatkan mereka, menghiburkan mereka. Dan seluruh orang yang mendengarkan firman-Mu hari ini, Tuhan yang berkati, Tuhan yang tolongi, Tuhan yang menyertai kami melewati situasi-situasi sulit ini. Jangan sesat kami Tuhan, jangan terpisah iman kami hanya karena pergumulan, hanya karena kesulitan ini. Biar kami tetap beriman kepada-Mu saja, apapun yang terjadi. Terima kasih Bapa, ampuni dosa kami dalam Kristus Yesus. Kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Kita kumpulkan persembahan kita. Mari dihita sian bukuede 637 ayat sada. Molo hodo hui huton dame sonang rohaki sai horas jala martua nasana hinokokni hototongi hutonoku Yesus na palua ho sambing dolo aku alani martua. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Yesus Kristus, damai sejahtera Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.